Udah, Mbak. Oke. Sudah datang semua ya ini? Ya, sembari menunggu temannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di lab nggak boleh makan dan minum. Sebetulnya. Tapi ya memang kayaknya dari prodi kurang ada penekanan ke mahasiswa sehingga beberapa kali mahasiswa itu bawa makanan dan minuman. Yang pasti tolong kesadarannya karena di lab ini kita pakai karpet. Jadi jangan sampai itu makanan dan minuman tumpah. Repot soalnya ya. Ini yang ketetesan satu titik, yang dicuci harus satu semuanya karena karpet itu tadi. Permasalahannya CS itu membersihkan ruangan ini itu tidak setiap hari gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang tumpah akhirnya dia berbau tidak sedap gitu ya, itu bertahan sampai CS-nya datang. Nah itu kan membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya nanti ada kelas yang setelahnya mengeluh kan seperti itu. Jadi kalau mau makan di lab, saran saya pastikan makanannya yang kering-kering aja. Kemudian minumannya tolong dijaga jangan sampai tumpah. Mau berasa mau air putih pun tetap bau jadinya karena kita pakai karpet ya. Jadi tolong dijaga makanannya. Oke. Setelah itu kita masuk ke materi Applikom. Jadi kemarin kita sudah sampai neraca saldo ya. Neraca saldo. Sekarang kita akan melanjutkan materinya sebenarnya jurnal penyesuaian, tapi saya rasa jurnal penyesuaian itu sangat sedikit sehingga otomatis kita juga akan mengerjakan sampai neraca lajur kalau bisa hari ini, sehingga hari ini nanti saya bisa menyelesaikan sampai neraca lajur. Minggu depan waktunya UTS saya tidak perlu masuk gitu karena teman-teman UTS, jadi silahkan UTS. Minggu depan, pertemuan minggu depan yang waktu UTS itu akan saya ganti dengan mensubmit Excel yang kita kerjakan hari ini. Jadi nanti kita akan mengerjakan Excel, setelah itu sampai jamnya selesai, berarti setengah 12 ya. Kemudian Excelnya di backup masing-masing, terserah cara membackupnya, ada yang backup lewat WhatsApp boleh, ditaruh di email monggo, diupload ke Google Drive juga boleh, intinya silahkan di backup. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki atau mau dihias Excelnya, silahkan dilakukan itu. Nanti minggu depan ketika UTS itu saya akan mengupload link untuk submit di Google Classroom ya, nanti teman-teman bisa submit di Google Classroom. Oke, bisa saya mulai ya ini berarti. Jadi silakan dibuka Google Classroom-nya. Pertama-tama di situ saya sudah upload untuk petunjuk bab 5 yaitu jurnal penyesuaian plus dengan petunjuk bab 6 neraca lajur. Jadi jaga-jaga kalau teman-teman mau mengerjakan patokannya itu ya melihat petunjuk-petunjuk itu ya. Di petunjuk-petunjuk itu sudah saya jelaskan secara detail, saya tuliskan juga rumusnya. Tetapi detail yang saya tulis misalnya dari kolom A tabel ke-1, kolom B tabel ke-10 itu detail yang tidak mutlak. Jadi saya tulis itu sesuai dengan Excel saya yaitu. Tapi kalau Excelnya teman-teman belum tentu sama seperti saya. Jadi jangan diambil secara mutlak gitu ya. Kemudian sebelum masuk ke bab jurnal penyesuaian, otomatis kita harus lihat dulu soal jurnal penyesuaiannya, di mana di week pertama soal Applikom. Di situ di bawah sendiri ada 7 transaksi di tanggal 31 Desember yang mana membutuhkan jurnal penyesuaian. Nggak banyak ya, jadi cuma ada 7. Yang pertama itu tentang premi asuransi, kemudian penggunaan perlengkapan, ada juga penyusutan, lalu dan yang terakhir itu tentang gaji karyawan ya. Jadi setiap akhir bulan kan mencadangkan gaji karyawan. Ini silahkan dikerjakan. Cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan jurnal umum. Jadi buka Excelnya kita lihat jurnal umum. Nah seperti ini persis, boleh di copy jadi ya. Di copy ininya, kopnya ini silahkan di copy. Tapi nomor buktinya kita akan pakai BM karena jurnal penyesuaian itu masuknya ke bukti memorial, kita pakai BM. Jadi nanti kita bisa tulis atasnya kopnya pakai jurnal penyesuaian, kemudian tanggal, nomor bukti,
nama akunnya nggak perlu diisi ya, ini nanti kita pakai rumus. Nomor akun dan debit kreditnya diisi. Ya. Ini nanti jadi sampai nomor 7 ya. 01 sampai 07. Oke. Nanti untuk memunculkan ini ya, memunculkan nama akun, kita pakai rumus VLOOKUP. Masih ingat? Kalau nggak ingat, kembali ke jurnal umum. Nih, VLOOKUP, kita akan panggil tabel array-nya akun, kemudian yang dipanggil adalah yang kedua, 0. Ini sudah saya jelaskan waktu pertemuan di jurnal umum ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari ini, ya kita lihat ini. Atau paling gampang kita kopas saja, jadi Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Nah, dia udah otomatis. Tuh, nanti kita misalnya ngisi di sini 112, otomatis muncul. Ya, 111 otomatis muncul. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum ya. Nah, itu silahkan dikerjakan dulu jurnal penyesuaiannya. 15 menit cukup nggak? Nggak cukup, oke. Berapa? 30 menit? 30 menit cukup lah. 30 menit itu lebih dari cukup. 30 menit silahkan dikerjakan 7 transaksi tadi ke dalam jurnal penyesuaian, baru setelah itu kita akan memproses worksheet atau neraca lajur. Ya, yang lebih banyak kan neraca lajur.
akan lanjut ke neraca lajur. Kalau sudah membentuk jurnal penyesuaian, jangan lupa di bawahnya dikasih total ya. Kita pakai sum, kita pastikan dia balance. Baru setelah itu kita akan melakukan pembuatan table array. Karena nanti di neraca lajur untuk jurnal penyesuaiannya kita nggak perlu input manual lagi, kita akan panggil data dari sini. Jadi kita bisa kasih nama dulu seperti biasa di blok, terus diganti namanya jadi akun adjusting, tapi ADJ juga boleh disingkat gini. Debitnya juga seperti itu, kita ganti jadi debit adjusting. Kreditnya juga sama, kita kasih nama credit adjusting. Oke. Pastikan sudah masuk ya namanya. Caranya memastikan ya kita blok lagi, kita cek di name box-nya. Kalau di name box dia sudah pakai nama yang sesuai kita kasih nama tadi, berarti sudah masuk namanya. Oke. Kalau sudah, baru kita akan proses ke neraca lajur. Jadi neraca lajur atau mungkin teman-teman familiar dengan sebutan worksheet ya. Itu ya sebagaimana neraca lajur pada umumnya gitu. Sama persis waktu kita menggunakan kertas kerja yang kita garis itu ya. Jadi dia akan merangkum dari neraca saldo, lalu nanti di sebelahnya ada kolom untuk jurnal penyesuaian. Setelah itu berarti neraca saldo setelah penyesuaian, baru nanti kita breakdown menjadi mana yang akan masuk ke rugi laba, mana yang akan masuk ke neraca. Jadi sama persis ya. Kemudian nanti cara mengkonfirmasi apakah dia balance atau tidak, kita akan menggunakan rumus summarize atau sum. Di setiap kita melakukan pengisian saldo kita summarize, dan untuk laporan di laba rugi dan juga neraca itu pasti nggak balance ya debit kreditnya, tetapi kita harus pastikan selisih antara debit dan kredit baik di rugi laba dan di neraca itu nilainya sama. Kalau nilainya sama berarti dia sudah balance. Kalau nilainya beda berarti kita ada kesalahan. Jadi kita buat dulu kolomnya seperti ini. Di sheet baru ya. Jadi kita buat di sheet baru. Kasih nama worksheet boleh, neraca lajur juga boleh. Saya pakai neraca lajur. Kemudian untuk meminimalisir waktu dan juga kesalahan, kita kopas saja dari neraca saldo, karena dia kan sudah keseluruhan akun-akun di laporan kita ya. Kita kopas dulu kopnya. Nah, nanti tinggal merapihkan di akhir ya. Sementara seperti ini dulu nggak apa-apa. Kita copy ini ya, nomor akun dan nama akun. Oke, kalau sudah berarti kita isi dulu di kolom pertama adalah kolom dari neraca saldo. Ada dua cara kalau dilihat di panduan itu ya, kita kopas langsung dari neraca saldo, ini kita kopas. Jadi ini kita copy, jangan sampai total ya ngopinya, sampai ikhtisar rugi labanya aja. Kita copy, klik kanan, lalu copy. Kemudian kita akan paste di sini, tapi pastenya harus paste link. Jadi ngelink gitu ya. Kita paste link. Yang ini yang ada logo linknya. Ini kita copy, lalu di sini akan kita paste link. Gini. Jadi kalau kita pastenya itu paste link, kalau kita klik angkanya maka dia akan merujuk ke ini ya, sheet neraca saldo E7 ya, sheet neraca saldo E7. Itu. Kenapa kita pakai paste link? Karena
ini kan berkesinambungan ya, buku besar neraca saldo dan juga neraca lajur, sehingga kalau kita ada kesalahan pengerjaan di neraca saldo, misalnya di neraca saldo kita edit, maka yang di neraca lajur juga akan otomatis teredit. Oleh karena itu kita pakainya paste links gitu ya. Oke, kalau sudah bisa kita rapihkan. Mau dirapihkan sekaligus boleh, mau dirapihkan nanti juga nggak apa-apa. Kalau saya lebih prefer sekali mengerjakan langsung rapihkan, kerjakan langsung rapihkan. Yang di copy yang saldo dong, yang ini dong. Kalau yang ini kan masih belum berbentuk saldo, tapi transaksi. Rapihkan juga di bagian angkanya supaya muncul rupiahnya ya. Jadi kita pakai pasteling. Kalau sudah dipasteling baru kita jumlahkan lagi secara ini ya. Debit dan kreditnya kita jumlahkan lagi untuk mengkonfirmasi kalau sudah betul. Jadi sudah balance. Sudah neraca saldo? Sudah. Ada yang belum? Ya, ditunggu. Diganti namanya itu nggak ngaruh berarti apa? Nanti ngaruh kalau ini ganti? Enggak, kalau yang di sini enggak. Kalau yang di sini langsung kamu ganti jadi neraca saldo enggak ngaruh. Tapi kalau kamu balik ke neraca saldo, kamu balik ke neraca saldo, terus ini saldonya kamu kasih neraca misalnya, depannya kamu kasih neraca. Nanti otomatis. Otomatis. Oke, kamu enter, sudah, terus kamu cek. Nah, gitu. Ya. Kita ganti nama yang atasnya ini pakai neraca. Sudah selesai neraca saldo? Apa tuh yang nggak bisa dihilangkan? Kenapa? Kamu enter dulu. Oke. Ini kamu mau apakan? Tadi kepencet. Oh. Ini gimana? Ini sudah. Sudah, makasih Bu. Ininya diisi sendiri boleh nggak Bu? Apanya boleh? Iya. Kopnya boleh. Ini udah ngeling kan tapi yang ini. Udah. Ini. Ini kan Iya, gitu, betul. Kopnya bikin sendiri nggak apa-apa. Sudah semua? Untuk memunculkan RP itu kita pakai pakai ini ya, pakai format. Jadi untuk supaya RP
itu kita pakai number, terus teman-teman ambil yang accounting, decimal place-nya kasih 0. Kalau nanti nggak dikasih 0, dia biasanya isinya 2. Kalau isinya 2, otomatis nanti jadi ada 2 angka di belakang koma, padahal kan nggak perlu. Jadi decimal place-nya dikasih 0. Nanti tampilannya akan otomatis menjadi seperti ini. Jadi ini misalnya ini misalnya angkanya masih seperti ini ya. Lalu kita mau memunculkan rupiah, itu kita klik yang number ini. Kemudian kita ambil yang accounting. Ada currency, ada accounting ya. Kalau saya biasanya pakai accounting. Kemudian decimal place-nya itu pastikan nilainya 0. Kalau dia nilainya 2 seperti ini, lalu kita oke, nanti dia akan muncul 2 angka di belakang koma. Ya, padahal kan tidak perlu. Jadi pastikan decimal place-nya 0. Nanti dia akan menyesuaikan dengan format accounting. Kalau sudah, kita akan lanjut untuk jurnal penyesuaian. Kita ambil dari sini aja, kita copy, kita taruh di sebelahnya. Ya. Ini kita copy, kita taruh di sebelahnya. Lalu ini untuk jurnal penyesuaian. Nah, untuk memanggil saldo-saldo di jurnal penyesuaian itu tidak perlu lagi kita tulis manual, tapi kita akan panggil menggunakan rumus dan itu sudah ada di panduan ya. Nah, ini caranya bagaimana? Kita pakai sum if. Dia mengisi kolom debit dan kredit pada bagian jurnal penyesuaian. Kita akan pakai rumus ini, sum if, kita panggil range-nya yaitu si akun, koma, kriteria, koma, kalau kita di bagian debit berarti kita panggil range debit, kalau di kredit kita panggil range kredit. Jadi sama dengan sum if, buka kurung, range itu kita isi dengan range akun di jurnal penyesuaian tadi, namanya apa? Kita klik akun. Nah, kalau saya akun adjustingnya tadi saya kasih nama akun underscore adc. Ini diklik 2 kali aja. Klik. Kalau teman-teman tadi ngasih namanya adjusting ya berarti adjusting sesuai penamaan tadi. Lalu pastikan cek lagi di perintahnya ini ya. Kalau dia pakai koma berarti kita harus pakai koma. Kalau dia pakai titik koma, kita juga harus pakai titik koma. Kriteria, karena kita memanggil berdasarkan nama akun, berarti kriterianya yang diklik adalah nama akunnya. Karena kita mau manggil saldonya kas, berarti kita klik kas. Titik koma lagi, sum range-nya, saldonya. Kita mau memanggil siapa? Saldo debit atau saldo kredit. Karena ini sekarang saya posisi lagi di debit, saya akan memanggil saldo debit. Tutup kurung dan enter. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Nah, saldo debitnya ini saya pakai debit adjusting. Teman-teman, pokoknya yang dipanggil adalah range punyanya jurnal penyesuaian ya. Sebelumnya kan kita pernah buat range untuk akun yang jurnal umum kan, namanya ledger itu. Nah, ini yang kita panggil adalah yang di penyesuaian. Yang kredit sama persis tapi kita ganti dengan kredit. Jadi sum if, buka kurung, range-nya pakai akun adjusting, titik koma kriterianya pakai kas, diklik. Titik komanya kita ganti panggil yang kredit. Kalau tadi debit, sekarang kita panggil si kredit. Lalu kita tarik ke bawah.
Tariknya nggak usah sampai jumlah ya, jadi ditarik sampai di ikhtisar rugi laba itu saja. Kalau sudah di input rumusnya, sudah di drag sampai bawah, sudah muncul angka-angkanya, baru kita melakukan kewajiban kita, yaitu kita jumlahkan pakai sum. Ya. Kita jangan lupa untuk jumlahkan. Saya kasih tips supaya kerjanya lebih cepat. Untuk penjumlahan nggak perlu diketik sama dengan sum, cukup kita kopas dari sebelahnya. Ctrl C, lalu Ctrl V. Itu yang tercopy adalah rumus ya, bukan angka. Nah, perhatikan, punya saya nggak balance. Mungkin teman-teman ada yang langsung balance, ada juga yang nggak balance. Kalau saya ini nggak balance. Satunya 1870, satunya 1570. Padahal kalau kita cek di jurnal penyesuaian, itu harusnya 1870. Ketika terjadi ketidakbalancean, jangan panik, kita cari pelan-pelan letak salahnya di mana. Karena nggak mungkin kita salah sekarang. Yang salah pasti ada di penulisan. Paling kemungkinan besar tuh penulisannya kita ada kesalahan sehingga nggak bisa dipanggil gitu ya. Nah, tips untuk mencari salahnya di sebelah mana. Kalau kita memperhatikan satu persatu kelamaan ya, karena akunnya ada banyak. Kita langsung cari selisihnya. Ketemu selisih 300.000. Sekarang kita balik ke jurnal penyesuaian, kita cek yang saldonya 300.000 punyanya siapa saja. Yang pertama, punyanya beban asuransi dan asuransi di muka. Kemudian yang kedua, punyanya penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Sekarang kita cek. Nih 300.000 punyanya penyusutan gedung ada, punyanya beban asuransi ada, di bagian kredit 300.000 punyanya akumulasi penyusutan gedung ada, di punyanya asuransi dibayar di muka tidak ada, padahal harusnya ada. Berarti permasalahannya di asuransi dibayar di muka. Sekarang kita cek kenapa kok dia nggak bisa muncul. Kita lihat tulisan yang di sini, lalu kita lihat tulisan yang ada di sini. Ternyata kalau di jurnal penyesuaian itu asuransi dibayar di muka tanpa spasi. Di neraca lajur di spasi muka. Akhirnya dia tidak terpanggil. Caranya gimana? Ya sudah, yang di sini kita samakan seperti yang di jurnal penyesuaian. Langsung muncul angkanya. Lalu kita cek lagi dan sekarang sudah balance. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak balance, cara paling cepat adalah pastikan berapa saldo nggak balance-nya, terus cari saldo itu punyanya akun mana. Munculnya akun. Yang di sini nol semua juga? Enggak. Oh, berarti rumusmu ada yang salah nih, yang dikredit. No ini loh, akun dulu, range, koma kriteria, koma range. Ini kamu kriteria, koma range, koma range. Sama dengan sum if, range dulu, range yang pertama, range-nya akun. Akun ini, pas ini. Akun ada ini, Bu. Iya, yang dipanggil kan yang punya adjusted. Titik koma, apa koma itu dia? Titik koma, baru kriteria kamu klik. Nah, titik koma lagi, baru range saldo yang pengen kamu munculkan. Berarti kredit. Nah, terus kamu tutup, kamu tarik yang pertama tadi. Klik satu kali. Klik satu kali, nah itu kamu tarik ujungnya ke bawah. Nah, muncul. Oke. Ada yang masih bermasalah lagi? Jumlah di neraca saldo? Enggak sama.
Oh, berarti neraca saldomu? Iya, Bu. Ini 1, 2. Ini beda. Neraca saldomu balance nggak? Buka neraca saldo. Kalau di neraca saldo. Lah berarti salah dong manggilnya. Harusnya kan sama persis. Enggak, ada yang enggak mau keluar gitu. Apa nek mundune ora tekan lho. Ya, itu padahal harusnya ini juga nggak balance neraca saldomu. Oh iya. Nah itu kenapa tidak balance neraca saldo? Harus kamu cari itu ya nanti habis ini. Sudah ya. Kalau sudah berarti kita tinggal melanjutkan untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita copy aja kopnya dari sini. Neraca saldo penyesuaian gitu aja ya biar nggak kepanjangan. Nah, caranya bagaimana? Ya namanya neraca saldo penyesuaian ya. Kalau kita lihat logikanya kan berarti yang di debit ini kita memunculkan akun-akun debit di total dikurangi akun-akun kredit di total. Ya sama, seperti logika itu sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Berarti sudah bisa lanjut apa belum ini? Oke, kita pakai if ya. Karena ada debit, ada kredit. Jadi kita akan menggunakan if. Kenapa pakai if? Jadi kalau misalnya lebih besar, sebentar, kalau lebih besar saldo yang di debit, dia akan muncul di debit. Kalau lebih besar akun yang di kredit, dia akan muncul di kredit. Jadi kita pakai if, buka kurung, total akun debit, ya, dikurangi total akun kredit. Maaf, total akun debit lebih besar dari total akun kredit. Ya. Ini berarti cara bacanya jika total debit lebih besar daripada total kredit, maka munculkanlah nilai keseluruhan debit dikurangi saldo-saldo kredit. Tetapi kalau akun debit tidak lebih besar daripada akun kredit, maka munculkanlah nilai 0. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Yang bagian kredit sama, dibalik ya. Jika akun kredit lebih besar daripada akun debit, maka munculkanlah seluruh akun kredit dikurangi seluruh akun debit. Tapi kalau akun kredit tidak lebih besar daripada akun debit, munculkanlah 0. Ini terus habis itu kita tarik ke bawah. Jangan lupa untuk di total, pakai Ctrl C aja. Ya, totalnya harus balance. Ini tadi caranya buat balance Gimana? Ini tadi kan nggak balance. Terus Ya. balance Nah, itu kamu cari selisihnya. 120. Sekarang kamu cari yang 120 itu siapa? Berarti kan antara ini dan ini nih. Yang nggak kepanggil. Nih, 100 sudah muncul. 100 punya siapa aja nggak muncul? Coba kamu cek. Akumulasi penyusut 20 tuh banyak akumulasi penyusut kantor. Akumulasi penyusutan peralatan kantor ini. Iya, ini 20 ada. Ini kepanggil. Oh, debitnya ya? Iya. Berarti debit beban penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor. Itu nggak kepanggil. Coba ini peralatan kantor kamu typo. Kamu enter, muncul nggak? Masih belum muncul, ntar. Kalau penyusutan peralatan kantor. Beban, bebe. Tapi di sini juga iya, Bu. Ini masih dari sini juga ya? Iya. Coba kenapa itu kok nggak bisa dipanggil?
Enggak kok. Cek. Tinggal 20.000 itu punyanya peralatan. 20.000-nya tadi punya siapa berarti? Peralatan kantor, kamu ceknya dari sini, punyamu. Nah, peralatan kantor tulisannya gimana? Beban. Oh, memang typo di sininya. Ntar kamu ke nomor akun. Kamu ke nomor akun. Ini peralatannya kamu benerin dulu. Kasih A. Enter. Sekarang balik ke neraca lajur coba. Udah balance ya. Mana? Ada yang bermasalah? Bisa sama persis, bisa tidak? Disesuaikan dengan yang di sini. Iya. Ya, kalau sudah muncul berarti sama. Berarti linknya ini sama. Aduh, ya. Ini udah ketemu tabung yang nggak balance Ya. itu di ini yang 20.000 ini. Ya. Nggak mau muncul di sini. Ya terus gimana Bu? Nggak mau muncul di Sini. akun yang situ. Iya. Kamu cek ini beban peralatan kantor, kamu cek di penyesuaian namanya apa? Penyusutannya nggak ada. Ya kan? Iya. Beban penyusutan, kamu kasih. Nah, ini berarti beban, kamu edit, kasih penyusutan depannya. PENY titik spasi, enter. Tetap nggak kepanggil. Coba cek lagi tulisannya. Ya, kamu copy aja. Kamu paste value. Ini kamu klik. Nggak mau muncul. Tetap nggak mau muncul. Coba pinjam. Namanya yang sini beda itu nggak keluar. Iya, nggak keluar. Ini kenapa ya dia nggak mau? Padahal 20.000 ini ya. Akun penyusutan peralatan kantor. Akun kredit beda 8 dapat. Oke. Ini udah benar. Beban penyusutan saya. Salah, bukan akum tapi beban. Kan yang di debit ini kan? Iya. Ini kan kamu copy yang di kredit. Kita panggil ini. Silakan dengan no. Penyesuaian no. If dong. Ini munculnya kok 0. Kamu salah rumus mungkin. Mana. Akun adjusting B9 dapat adjusting. Kenapa kok 0? Ini harusnya yang bawah yang muncul memang. Tapi bawah nggak muncul ya. Ini kamu cari ini kira-kira yang nggak muncul apa. Misalnya kayak beban ini ini kamu cek di sini. Misalnya ini ya, beban penyusutan peralatan, kamu peralatan servis. Kamu cek di sini. Peralatan servis, tulisannya aja beda. Kalau tulisannya nggak sama, nggak kepanggil. Perhatikan ya, untuk akun yang dia tuh munculnya 0, padahal harusnya ada angkanya. Itu sudah pasti kemungkinan besar karena kita salah tulis. Typo yang kadang peralatan jadi peralatan. Akumulasi penyusutan tuh PENY titik, yang satunya nggak ada titiknya. Kesalahan kayak gitu nggak bisa kepanggil akhirnya, sehingga harus disesuaikan. Yang disesuaikan siapa? Yang disesuaikan yang di neraca lajur. Disesuaikan dengan yang di
jurnal penyesuaian. Rumus yang mana yang tidak bisa? Yang mana? Kredit. Rumus yang kredit kan D7 ditambah F7. Oh, ini belum kamu tutup kurung loh. Coba sekarang kamu enter. Ini tidak mau ditutup kurung. Mana lagi ada yang belum selesai? Belum selesai. Masih error? Nah, ini kenapa? Ini yang coba di sini juga nggak bisa Bu, tapi ini coba tak benerin dulu yang ini. Ini bisa. Ya, bisa. Tapi ininya masih belum sama Bu. Kemungkinan Nah, ini kamu di neraca saldonya nanti harus dibetulkan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini nanti kan saya minta submit di minggu depan. Itu nanti bisa diperbaiki. Ini kenapa masalahnya? ini apa nggak bisa? Formula tab error. Kamu salah ngetik formula. Debit C7 ditambah E7 lebih besar daripada D7 ditambah F7. Maka ini kurang dong. Munculkanlah ini, kalau tidak berarti munculkanlah 0. Kenapa nih? Equal sign. Logical test ini berarti C7 ditambah E7. Ini kamu ketik manual ya? Angka-angkanya ini? Enggak. Diklik? Iya. Tumben, dia kok tidak mau. Tambah mana tambah? Kok dia nggak aktif ya? Baca yang formula Kepler. Sebentar. Penasaran, kenapa dia nggak mau? Sama dengan buka kurungnya 2 ini harusnya ya. Debit ditambah debit lebih besar daripada kredit ditambah kredit, buka kurung, maka munculkanlah debit. Kamu tadi buka kurungnya masih 1 kali ya kayaknya? Iya, itu yang. Saya kurung 2 kali juga nggak bisa. Oh ya? Bisa kok. Ada lagi yang belum? Oh, yang depan ini udah ngebut udah sampai terakhir. Oke, kita lanjutkan ya. Saya selesaikan tutorialnya, nanti teman-teman kalau belum selesai bisa diselesaikan. Kita kan masih punya waktu 1 minggu ya. Nah, kalau sudah neraca saldo penyesuaian, berarti kita tinggal membreakdown mana yang akan masuk ke rugi laba, mana yang akan masuk ke neraca, begitu ya. Yang masuk ke rugi laba siapa saja? Yang masuk yang akun real ya, neraca yang akun nominal gitu kan ya, atau kebalik, bener ya. Nah, akun-akun itu terbreakdown melalui apa? Akun-akun itu terbreakdown melalui nomor akun. Sehingga coba cek, kita lihat di tutorial ya. Jadi pakai rumus jika, kemudian pengurutannya bagaimana? If left artinya jika diurutkan dari kiri. Jika diurutkan dari kiri, buka kurung, A8. A8 itu siapa? A8 itu sel dari si nomor akun. Jadi nomor akun itu kan isinya ada 3 angka ya.
jika diurutkan dari kiri, digit keberapa? Digit pertama, maka koma 1. Jadi dari 1, 1, 1 nih misalnya, berarti digit pertamanya kan 1, 2, 1, 1, digit pertamanya 2, seperti itu ya. Jadi istilahnya, jika diurutkan dari kiri, kepala atau digit pertama nomor akunnya itu bernilai lebih dari atau sama dengan 4, maka munculkanlah saldonya. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak itu berarti bukan lebih dari atau sama dengan 4. Lebih dari sama dengan 4 berarti siapa saja? 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Kalau bukan termasuk itu berarti siapa saja? 1, 2, 3. Jadi kalau yang nomor akun kepalanya itu 1, 2, 3 jangan dimunculkan. Jadi artinya rumus itu seperti ini. Kita akan praktekkan ya. Nah, di bagian rugi laba itu kan yang mau kita panggil sebenarnya akun-akun ini ya, akun-akun mulai dari akun pendapatan, beban ini kan yang mau kita panggil. Sehingga kita bisa, sebentar saya freeze dulu. Nah, kita kan mau memanggil mulai dari 4 ini ya, di bagian rugi laba. Jadi seharusnya ketika kita inputkan formulanya, bagian atas ini nilainya 0 ya, tidak terpanggil, angka-angkanya tidak terpanggil, angka-angka ini enggak terpanggil harusnya ya. Kita pakai if jika left diurutkan dari kiri. Siapa yang diurutkan? Yaitu si nomor akun. Yang mananya digit pertama ya. Lebih dari sama dengan 4. 4-nya jangan lupa dipetik. 4. Maka munculkanlah nilai ini, debitnya munculkanlah. Tapi kalau bukan, maka kasihlah nilai 0. Kurang apa ini? Oh, kurang T ya, saya typo. Nah, akhirnya dia nggak muncul atau 0. Kenapa? Karena digit pertama dari nomor akun itu nilainya 1 ya. Tidak lebih besar ataupun sama dengan dari 4. Dia nggak mau. Tapi kalau kita tarik ke bawah, nah akun-akun yang bawah ini muncul, terutama yang kepala 4 dan kepala 5 ya. Nah ini muncul. Sama pun halnya di bagian kredit. Jadi if left, kita klik nomor akunnya 1, buka kurung, titik koma, maaf lebih besar sama dengan 4, maka munculkanlah nilai kreditnya. Kalau tidak ya munculkanlah 0. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian jangan lupa di total. Nah, totalnya sudah pasti nggak balance ya, namanya juga bagian rugi laba dan neraca kan nggak mungkin balance. Tapi kita akan cari selisihnya. Selisihnya adalah 21.520. Sekarang di bagian neraca. Di bagian neraca kita harus memunculkan akun-akun yang kepala akunnya 1 sampai dengan 3. Berarti rumusnya if diurutkan dari kiri, nomor akun digit pertama kurang dari sama dengan 3, maka munculkanlah debit, kalau tidak munculkanlah 0. Nah ini kita tarik ke bawah, maka seharusnya di bagian neraca yang muncul adalah akun-akun kepala 1 sampai 3. Akun-akun yang kepala 4 harusnya nilainya 0 semua. 4, 5 itu nilainya 0 semua. Kita tarik ke bawah.
Lalu jangan lupa di total juga bagian bawah. Kemudian cari selisihnya ya. Nah, selisihnya ini nilainya harus sama, baru dikatakan balance. Kalau nggak sama, berarti belum balance. Oke. Terakhir, sekarang kita menentukan apakah dia laba atau rugi. Caranya cukup pakai if. Kemudian kita lihat dari rugi labanya ya. Jika saldo kredit lebih besar daripada saldo debit, maka namanya laba. Tapi kalau bukan berarti namanya rugi. Oke, kalau sudah baru kita betulkan kopnya yang tadi masih belum rapih ya. Yang sudah silahkan di backup masing-masing ya. Ya? Kenapa? Lebih besar? Yang ini loh, wifi-nya. Oh, wifi-nya. Nggak bisa tuh. Bisa. Kenapa tuh? Nggak tahu. Jadi ini. Oh, saya konekin ke WhatsApp. Oh, sebentar. Kenapa ini wifi? Coba kita konekkan. Sembari menunggu kamu sambil mengerjakan ini gini. Sebentar, ini koneksi internet ada yang connect ada yang enggak ya berarti? Iya. Mbak Wisdan, komputer yang belakang kok nggak connect wifi ya Mbak? Kayaknya ini memang lagi error. Tapi yang depan connect. Itu jaringannya Enggak, bukan jaringannya Mbak. Komputernya. Kayak suruh memasukkan kabel, kabel ininya. Yes. Ada dong. Sambil saya absen ya. Teman-teman silakan di backup sendiri-sendiri karena submitnya minggu depan, waktunya UTS itu. Saya absen dulu. Yang internetnya yang nggak connect sama internet komputernya mana? Nah itu.
Muhammad Daroini. Dispen apa? Mana surat dispennya? Ilham, Melisa, Fadila. Itu voli apa? Voli antar univ. Kalau voli antar RT ya nggak saya absenkan. Volinya beneran antar univ. Ada suratnya berarti harusnya ya. Nanti UKM. Oh berarti harusnya ada suratnya ya. Oke. Fadila, Wahyu, Firly, Bagas. Bagas nggak ada. Dendi, Jessica, Erma, Cici, Shelly, Ika, Nino Kartika, nggak ada. Cindy, Iliana, Salma, Laila, Rani, Hafiz nggak ada. Meilani, Anita, Siska, Diana, Zaskia, Yoeva, Takesha, Iva, Anissa. Oke, kalau sudah di backup, pastikan terbackup ya. Di total yang ini. Terus yang ini biasa aja. Iya, ini benar. Ini. Ya seperti mengerjakan neraca saldo biasanya Mbak. Kita bagian rugi laba sama neraca pasti nggak balance. Jadi kita cari selisihnya. Nah, selisih di antara saldo debit kreditnya rugi laba dan selisih antara debit kreditnya neraca nilainya harus sama. Nah, berarti ini sudah betul. Sudah benar saldomu? Sudah salah. Apa? Oh, nah itu salah penulisan itu. Kenapa? Bu, ini yang tadi bawah tuh gimana, Bu? Bawahnya kenapa? Yang bawah sini tadi rumusnya gimana, Bu? Kayak waktu mengerjakan neraca catur biasanya Mbak. Kalau manual kan balance sama nggak balance-nya berarti gimana? Kita cari selisih antara debit kreditnya laba rugi. Kita cari juga selisih antara debit kreditnya neraca. Ini dimin. Iya, dimin aja. Oh, nggak pakai min. Mana, Bu? Langsung dikurangi aja. Namanya nyari selisih. Iya. Nah, sebelah sini kamu cari juga. Simpan-simpannya kayaknya waktunya ganti. Oh gitu. Ke apa itu? Bawa flash disk Mbak. Ah, untung bawa flash disk. Langsung simpan di flash disk ya. Itu sudah update sebenarnya time-nya. Tapi nganu ya. Iya, Nah, iya, FC-nya iya. itu udah nyala sebenarnya. Ya, berarti sebelah sini ya ini ya. Ini harus di notice berarti besok-besok jangan pakai ini. Wifi-nya nggak bisa. Pakai flash disk ya? Iya. Yang wifi-nya nggak bisa di backup pakai flash disk dulu. Kalau flash disknya punyanya temannya paling aman ya backup pakai flash disk, masuk ke komputer yang ada wifi-nya, backup ke email. Pakai email atau pakai Google Drive gitu ya. Oke, sudah terbackup ya. Ini sudah selesai ya yang berbackup. Kenapa, Mbak? Mencari laba ruginya pakai if. Kamu lihat di bagian rugi labanya, fokus di rugi laba. Kalau laba berarti harusnya yang lebih besar kredit apa debit? Kredit dong, rugi laba. Oh iya. Nah, berarti pakai if. Sama dengan if. Sini kan, Bu? Iya. Atau di atasnya aja, Mbak? Di atasnya. Iya. Sini. Sama dengan if buka kurung. Ya. Jika saldo kredit ya lebih besar. Lebih besar.